Sahabat sehat, sekarang saya mulai menjawab. Pertama, kenapa anak menjadi gemuk? Ada banyak faktor yang menyebabkannya. Yang pertama, anak malas bergerak atau terkondisikan oleh lingkungan jadi malas bergerak. Ya, karena bergerak berarti dia mengeluarkan, ya, menggunakan zat gizi yang dia peroleh. Kalau dia tidak bergerak, maka kelebihan makanan akan disimpan. Akan disimpan menjadi apa? Ya, dalam jangka panjang tentunya disimpan dalam bentuk lemak. Lemak inilah yang menyebabkan tadi tubuhnya kelebihan lemak yang disebut dengan kegemukan. Kemudian yang kedua, selain tidak aktif bergerak, kemungkinan kenapa anak menjadi gemuk adalah karena tidurnya terlalu lama, tidurnya terlalu banyak, ya. Jadi buat anak-anak bisa jadi tidurnya 10 sampai 12 jam. Kemudian ketika anak sekolah bisa sampai 9 jam, 10 jam. Tapi ketika mulai remaja itu tinggal 8 9 jam. Dewasa tergantung lagi usianya, ya. Rata-rata 6 sampai 8 jam. Kalau lansia 5 sampai 6 jam misalnya. Jadi kalau anak-anak tidurnya terlalu banyak, misalnya sampai 15 jam atau lebih, maka disertai dengan makanan berlebihan, maka akan terjadi juga kegemukan. Atau tidurnya kurang, harusnya tidur 10 jam, tapi tidur hanya 4 jam, 5 jam, entah karena alasan apa, karena itu mengganggu sistem hormonalnya dan meningkatkan nafsu makan. Begitu makanan tersedia, maka makanannya jadi banyak, ya, menyebabkan itu juga bisa berisiko kegemukan. Jadi tidur itu harusnya yang cukup, yang normal, bukan yang berlebihan, bukan yang kekurangan. Kemudian makan yang terlalu banyak, ya, itu juga pasti, ya, bisa menyebabkan kegemukan. Makan terlalu banyak secara terus-menerus disertai lagi dengan aktivitas yang minim, misalnya aktivitas geraknya. Kemudian berikutnya ada beberapa jenis makanan tadi, di samping jumlah makanan tadi banyak, ada jenis makanan yang memicu, ya, kegemukan. Kalau makanan tadi terlalu banyak gulanya, terlalu banyak minuman-minuman yang manis, ya, diminum berkali-kali dan menjadi kebiasaan, ini berisiko juga kegemukan karena kelebihan gula juga dicadangkan dalam bentuk lemak oleh tubuh. Kemudian kelebihan makanan-makanan yang berminyak dan berlemak, termasuk makanan-makanan yang disebut dengan gorengan, ya. Karena apa? Karena di dalam gorengan lemaknya banyak dan yang digoreng juga biasanya adalah sumber-sumber karbohidrat sederhana, jadi ada 2 di dalamnya. Karena itu kalau makan gorengan tentunya perlu disertai dengan sayur, makanan yang berserat misalnya. Ya, di samping itu juga bisa karena gangguan hormonal, ya. Gangguan hormonal, ya, tidak hanya tadi karena terlalu banyak tidur atau kurang tidur, tapi gangguan hormonal juga bisa terjadi, bisa karena dipicu dari side effect dari pengobatan, bisa juga karena faktor turunan, genetik, dan lain sebagainya, atau karena berbagai perubahan dari kebiasaan hidup yang juga bisa menyebabkan gangguan keseimbangan hormonal, termasuk bila ada polusi toksik atau racun yang masuk ke dalam tubuh kita. Kemudian faktor lainnya juga faktor genetik atau turunannya. Orang yang keturunan gemuk bisa jadi dia diturunkan juga secara genetik kegemukan tadi. Lebih dari itu beragam faktor tadi, mulai tadi masalah kurang gerak, kelebihan makan, kombinasi dengan kurang tidur, bisa jadi kombinasi dengan tadi makanan-makanan berlemak, bergula, manis, dan sebagainya, itu semua bisa menyebabkan kegemukan.
Oleh karena itu, kalau bunda dan janda ingin mengatasi atau mencegah anak supaya tidak gemuk, atau bagaimana anak yang gemuk supaya tidak gemuk, ini tentunya perlu memahami faktor-faktor penyebab tadi. Jadi sekian banyak faktor tadi, faktor apa sesungguhnya yang terjadi pada anak bunda atau janda? Kenapa dia gemuk? Kalau janda bunda nggak paham, ya bisa konsultasi, ya bisa konsultasi ke spesialis anak, bisa juga ke dietitian atau nutrisionis, ya ahli gizi, untuk memahami lebih lanjut apakah yang menjadi penyebab anak ini gemuk karena faktor makanan atau bukan makanan. Kalau bukan makanan tentunya bisa dikonsultasikan dengan dokter. Bisa jadi juga nanti dirujuk kepada psikolog. Kenapa? Karena stres juga bisa menyebabkan kegemukan, mempengaruhi nafsu makan. Bisa juga kebalikannya ya, stres bisa juga membuat kurus, ya. Tapi stres juga bisa membuat gemuk, karena stres juga mempengaruhi sistem hormonal kita. Baik, tadi kita udah pahami apa aja faktor-faktor penyebab anak gemuk. Nah, sekarang bagaimana cara mengatasi bila janda atau bunda memiliki anak yang gemuk? Cara pertama tentunya memahami kenapa terjadi gemuk. Kalau nggak paham, nggak bisa mengetahuinya, maka silakan konsultasi. Kemudian yang kedua, setelah kita mengetahui tadi, kemungkinan adalah karena faktor makanan. Karena itu, batasi jumlah makanannya supaya tidak berlebihan. Ya, makan anak-anak 3 kali sehari, 2 kali snack, bahkan buat anak yang lebih kecil lagi, bisa jadi sekali 3 jam perlu ada, kecuali ketika tidur tentunya tidak ya, sekali 3-4 jam itu perlu ada asupan gizi, tapi makan besarnya tetap pagi, siang, dan sore atau malam. Kemudian membatasi makanan-makanan yang menyebabkan sumber kegemukan tadi. Membatasi makanan yang manis, makanan yang bergula, membatasi makanan yang berlemak, makanan yang berminyak, makanan yang digoreng-goreng, apalagi yang menggunakan minyak bekas atau minyak jelantah gitu ya. Jadi tidak berarti anak tidak boleh makan minyak. Minyak itu perlu, anak juga perlu lemak, ya, tapi perlu dibatasi. Kemudian meningkatkan asupan serat. Jadi serat itu banyak di dalam biji-bijian yang dia tidak dalam bentuk tepung. Misalnya di dalam nasi, apalagi nasi berasal dari beras tumbuk, di dalam nasi merah. Tapi kalau anak nggak suka nasi merah, ya bisa bagaimana makan nasi putih, banyak sayurnya. Anak nggak suka sayur, bisa disiasati sayurnya dicincang halus, ya. Kemudian dimasukkan ke goreng telur misalnya, atau dimasukkan kepada daging cincang dan sebagainya, sehingga bersatu ya sayur dan daging atau lauk di sana. Kalau misalnya membuat empek-empek, bisa juga dimasukin ya cincangan sayur. Kalau selama ini kan makan pempek, cincang ketimunnya terpisah. Sekarang waktu buat pempeknya dimasukin, bahkan jadi warna-warni begitu ya. Jadi perlu kreativitas bagaimana untuk meningkatkan asupan serat makanan buat makanan anak. Serat juga banyak di parutan kelapa ya. Berbagai jenis makanan lokal Indonesia itu menggunakan kelapa parut ya. Misalnya apa? Onde-onde itu dilumari dengan parutan kelapa. Apalagi ya? Atau klepon ya. Daerah tertentu bilangnya onde, daerah tertentu lagi bilangnya klepon. Kemudian sayur yang diberi kelapa dengan bumbu itu apa namanya? Urap ya. Urap dari sayurnya sendiri udah banyak seratnya, ditambah lagi parutan kelapanya. Nah, tentu perlu motong sayur urap ini pendek-pendek, kecil-kecil supaya anak tidak sulit mengunyahnya kalau terlalu panjang. Urap kangkung misalnya, ya, itu jangan panjang-panjang potongnya.
Kalau untuk anak harus pendek-pendek potongannya. Begitu juga misalnya ketika membuat sayur bobor, sayur tumis dan lain sebagainya. Jadi meningkatkan asupan serat itu salah satu upaya juga mencegah kegemukan, karena lemak bisa dikurangi penyerapannya oleh keberadaan serat makanan tadi. Ya, membiasakan minum tanpa gula. Ya, apa itu artinya? Ya, kalau minum air putih, ya air putih, tidak pakai gula. Minum teh tanpa gula. Minum kopi tanpa, nggak mungkin anak-anak minum kopi ya, barangkali teh. Jus, kalau misalnya jusnya jus mangga, kan udah manis, kenapa lagi ditambah gula? Ya, jus pepaya misalnya, ngapain lagi? Nggak perlu lagi kan ditambah gula ya, karena sudah pepaya sendiri sudah manis. Jus jeruk, kalau jeruknya sudah manis, nggak perlu ditambah gula lagi. Jadi membatasi asupan gula, baik itu melalui makanan maupun minuman. Begitu juga penggunaan kecap, misalnya kan ada kecap manis ya, jangan juga berlebihan karena di situ juga ada gulanya. Kemudian cara mencegah, membiasakan anak untuk pola hidup sehat. Apa itu? Karena kembali ke penyebabnya tadi, misalnya karena kurang tidur, berarti tidurnya harus cukup. Kalau misalnya kurang aktivitas fisik, maka aktivitas fisiknya harus cukup. Itu kan bagian dari membiasakan pola hidup sehat. Kemudian apa lagi? Kalau anak kurang ceria, sering stres, bagaimana membuat anak ceria? Ya, diajak bermain, keluar rumah, di dalam rumah, ditemani. Ya, jangan membuat anak stres. Ya, jadi dibuat anak menjadi ceria. Begitu, entah itu sambil makan, entah itu sambil bermain, sambil menonton, sambil membimbing belajar, dan lain sebagainya. Jadi membuat anak ceria itu penting supaya anak tidak stres, karena stres mempengaruhi sistem hormonal. Ada sistem hormonal yang menyebabkan gampang terjadi penimbunan lemak di dalam tubuh anak. Ya, lebih lanjut itu ada namanya jenis hormon ya. Kalau leptin itu membuat kita cenderung untuk tidak menimbun lemak. Grelin membuat kita jadi rakus makan, maunya makan mulu dan cenderung menimbun lemak misalnya. Ya, kemudian tips berikutnya ya caranya mulai dari yang mudah. Ya, mulai dari yang mudah. Jadi kalau tadi mengatur makan lebih sulit, mengatur aktivitas fisik lebih mudah, ya berarti bagaimana membuat anak lebih aktif. Ya, kalau tadi ternyata untuk membuat aktif tadi sulit, ternyata membuat anak lebih banyak tidur itu lebih mudah, ya bagaimana membuat anak lebih gampang istirahat, gampang ceria. Ceria gampang bisa tidur dengan nyaman. Jadi dimulai dengan mudah, kemudian lakukan secara bertahap oleh Yanda dan Bunda. Bertahap dari mana dimulainya yang mudah tadi? Nggak harus ke semuanya ya langsung segera aktif, langsung semua makanannya diturunkan secara drastis, itu juga tidak baik ya. Kemudian berbagai upaya tadi tentunya perlu kita pantau perkembangannya, mana yang menunjukkan keberhasilan, mana yang belum berhasil ya. Kalau tadi misalnya meningkatkan jam tidur dari 6 jam jadi 10 jam, jadi 8 jam ya, anak-anak harus lihat lebih dari 8 jam. Maka bagaimana supaya tidurnya nyaman? Oh mungkin ruang tidurnya, oh mungkin ventilasinya, oh mungkin bantalnya, dan lain sebagainya. Begitu juga untuk aktivitas fisik, mungkin perlu ditemani, mungkin perlu kalau ada uang ternyata dia sukanya bersepeda, ya dibelikan sepeda. Kalau misalnya tadi sukanya berenang, ya bagaimana melatih dan menemaninya berenang, dan lain sebagainya. Jadi harus dikaitkan juga dengan aktivitas apa yang disukai oleh anak. Ya, dengan kita memantau perkembangan tadi, tentunya kita bisa melihat apakah telah terjadi penurunan berat badan dari waktu ke waktu, kemudian kembali lihat lagi, cek status gizi yang ada di web linisihat.com, aplikasi cek status gizi, untuk kita bisa memantau, oh
berat badan normalnya berapa, sekarang sudah mendekati normal, oh sekarang sudah dalam selang berat badan yang normal. Sahabat sehat, itulah beberapa jawaban saya terhadap pertanyaan di dalam episode Prof. Fadin menjawab, terutama buat janda bunda yang mempunyai anak gemuk. Jadi kenapa anak bisa gemuk, kemudian bagaimana cara mengatasi ketika anak gemuk. Mencegah jauh lebih baik dari mengobati, karena itu upayakan jangan sampai gemuk anak-anak. Kalau Ananda juga ternyata akhirnya gemuk, bagaimana cara kita mengatasinya? Kalau belum paham, silahkan konsultasi. Harapan saya tentunya ya sahabat saya semua berkenan untuk berbagi. Jadi jangan lupa untuk like dan share informasi-informasi kesehatan seputar gizi, makanan dan minuman sehat, dan juga gaya hidup sehat yang saya jawab di dalam Prof. Fadin menjawab. Buat sahabat sehat yang juga ingin bertanya lebih lanjut, silahkan tuliskan pertanyaannya di bawah ini, sehingga kami akan bisa susun waktu demi waktu untuk menjawab pertanyaan sahabat sehat sekalian. Sampai jumpa kembali. Terima kasih.